Urutan spektrum gelombang elektromagnetik berikut dari yang mempunyai frekuensi terkecil ke spektrum yang mempunyai frekuensi terbesar. Pertama, ultraviolet, kedua gelombang radio, 3 cahaya tampak, 4 sinar X, dan 5 inframerah. Di sini kita disuruh mengurutkan frekuensi terkecil dari terkecil sampai terbesar. Nah, di sini diketahui bahwa ultraviolet itu memiliki frekuensi 10 pangkat 16 Hz. Gelombang radio itu memiliki frekuensi 10 pangkat 4 Hz. Yang ketiga, cahaya tampak memiliki frekuensi 10 pangkat 15 Hz. Sinar X mempunyai frekuensi 10 pangkat 18 Hz dan inframerah memiliki 10 pangkat 12 Hz. Maka kita urutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar, maka jawabannya adalah A, yaitu gelombang radio. Yang kelima ada inframerah, yang ketiga cahaya tampak, 1 yaitu ultraviolet, dan 4 adalah sinar X. Lanjut ke soal yang kedua. Diketahui bahwa frekuensi gelombang elektromagnetik yang mempunyai panjang gelombang 5,50 meter adalah. Nah, di sini diketahui bahwa lambda atau panjang gelombangnya diketahui bahwa 5,50 meter. Sedangkan C ketetapannya adalah 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Maka yang diketahui adalah F sama dengan C. Kita disuruh mencari frekuensinya. Maka F sama dengan C per Lambda C-nya sama dengan 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon per 5 kali 5,50 meter sama dengan 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon per 5 kali 550 kali 10 pangkat 9 meter. Maka hasilnya adalah 54,5 MHz. Jawabannya adalah A. Soal yang ketiga, sebuah pemancar radio bekerja pada daerah frekuensi 60 Hz dan 3 mHz. Maka tentang panjang gelombang radio tersebut adalah, tadi diketahui bahwa F1 Frekuensi yang pertama 60 kHz, frekuensi yang kedua 3 MHz. kita ubah ke dalam Hertz. Jadi F1 nya menjadi 6 kali 10 pangkat 4 Hz, sedangkan F2 nya diubah menjadi 3 kali 10 pangkat 6 Hz. Yang ditanya adalah lambda. Jadi kita mencari lambda dari tiap-tiap frekuensi. Frekuensi yang pertama yaitu 3 kali 10 pangkat 6, maka 3 kali 10 pangkat 8 per 3 kali 10 pangkat 6 hasilnya adalah 10 pangkat 2 meter. Terus F2 nya itu 6 kali 10 pangkat 4, kita masukkan ke rumusnya yaitu lambda sama dengan C per F. Maka 3 kali 10 pangkat 8 per 6 kali 10 pangkat 4 jadi 0,5 kali 10 pangkat 4 sama dengan 5 kali 10 pangkat 3 meter. Maka hasilnya tadi tersebut adalah D. Yang keempat, perhatikan gelombang berikut. Urutan yang benar berdasarkan penurunan frekuensi adalah, di sini inframerah diketahui bahwa frekuensinya 10 pangkat 12 Hz. Yang kedua, gelombang televisinya 10 pangkat 4 Hz. Diketahui di sini ultravioletnya frekuensinya 10 pangkat 10 Hz dan sinar gamanya frekuensi 10 pangkat 20 Hz. Maka urutan yang benar berdasarkan penurunan frekuensinya yaitu A. Sinar gamma, yang ketiga ada ultraviolet, yang pertama inframerah, dan yang kedua adalah gelombang televisi. Soal yang kelima, spektrum gelombang elektromagnetik. Soal yang kelima yaitu spektrum gelombang elektromagnetik dapat menyebabkan kerusakan sel atau jaringan hidup manusia. Yaitu jawabannya adalah B. Karena sinar X dapat menyebabkan perubahan materi dan sinar gamma dapat menembus tubuh manusia sepenuhnya ketika sinar ini melewati tubuh sehingga dapat merusak DNA. Kecepatan sebuah penggaris yang panjangnya 2 meter agar sekira 1 meter adalah, diketahui bahwa L-nya sama dengan 2 meter, L0-nya sama dengan 1 meter, maka ditanya lagi. Jadi sama dengan 2 meter, L0 sama 1 meter ditanya B. L
rumusnya adalah L sama dengan L0 dikali gamma. Maka L nya tadi adalah 2, L0 sama dengan 1, maka rumus mencari gamma adalah 1 per akar dari 1 kurang V kuadrat per C kuadrat. Setelah itu 1 per akar D 1 per akar 1 kurang V kuadrat per C kuadrat dipindahkan ke sebelah kiri menjadi 2 dikali akar dari 1 kurang V kuadrat per C kuadrat sama dengan 1. Lalu akar dari 1 kurang V kuadrat per C kuadrat sama dengan 1 per 2 nya dipindahkan menjadi 1 per 2. 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat sama dengan 1 per 2 dipangkatkan 2 sama-sama dipangkat 2 untuk menghilangi akar tersebut. Maka akar itu mati menjadi 1 kurang V kuadrat per C kuadrat. Turunkan menjadi 1 kurang V kuadrat per C kuadrat sama dengan 1 per 4 karena tadi 1 per 2 nya dipangkatkan 2. Setelah itu V kuadrat per C kuadrat sama dengan 1 per 4 dikurang 1 minus satunya dipindahkan ke sebelah kanan menjadi minus 1. Lalu V kuadrat per C kuadrat sama dengan minus 3 per 4, maka V kuadrat sama dengan 3 per 4 dikali C kuadrat. Maka V sama dengan akar 3 per 4 dikali C kuadrat, maka akar 3 dikali C per 2, maka hasilnya C akar 3 per 2. Maka hasil dari jawaban soal nomor 6 tadi adalah B, yaitu C akar 3 per 2. Lanjut pembahasan soal nomor 7, perbandingan dilatasi waktu untuk sistem yang bergerak pada kecepatan 0,8 C dengan sistem yang bergerak pada kecepatan 0,6 C. Nomor 7 diketahui bahwa T01 nya itu adalah 0,8 C, sedangkan T02 nya itu adalah 0,6 C. Ditanya T sama dengan T01 per akar 1 kurang V kuadrat per C kuadrat sama dengan T02 per akar 1 kurang V kuadrat per C kuadrat. Maka diturunkan menjadi T01 per T02 sama dengan salah satunya tadi itu 0,8 C, T02 nya tadi 0,6 C. Maka hasilnya adalah akar 0,8 nya kita sebarkan menjadi 8 kali 10 pangkat minus 1 per 6 kali 10 pangkat minus 1 C. C nya habis dimatikan, 10 pangkat minus 1 nya juga dimatikan, maka hasilnya adalah 4 per 3, maka 4 banding 3. Nomor 7 itu jawabannya adalah B. Penyusutan panjang dalam persen yang dialami oleh sebuah batang jika diamati oleh seorang pengamat yang diam ketika batang tersebut bergerak dengan laju 0,6. Balapinya adalah 0,6 C. Yang ditanya penyusutan panjang. Penyelesaiannya yaitu L sama dengan L0 akar D akar 1 kurang V kuadrat per C kuadrat. L sama dengan L0, maka akar dari V nya tadi 0,6, maka dimasukkan 0,6 C dipangkatkan 2, ini tadi dipangkatkan 2 per C kuadrat, maka L sama L0 akar dari 1 kurang 0,36 per 26 C kuadrat per C kuadrat, maka ini tadi habis, maka hasilnya L sama dengan L0 akar dari 1 kurang 0,36, L sama dengan L0 akar 0, maka hasilnya adalah 0,64. L sama dengan 0,80, maka penyusutan panjangnya adalah delta L sama dengan L0 kurang 0,8 L0. Delta L sama dengan 0,2 L0. Delta L sama dengan 0,2, maka dalam persennya itu 2 kali 10, 2 per 10 dikali 100%, maka hasilnya adalah 20%. Maka jawabannya adalah B, yaitu 20%. Lanjut nomor 9, jika massa sebuah partikel adalah 2 kali massa diamnya besar energi kinetik dan kecepatan partikel tersebut telah diketahui bahwa M-nya adalah 2m0 dan ditanya adalah P dan EK. Biasanya EK adalah M-E kuadrat kurang M0 C kuadrat, EK sama dengan 2m0 C kuadrat kurang M0 C kuadrat, EK sama dengan M0 C kuadrat, maka M-nya adalah M0 dikali gamma, maka 2m0 sama dengan M0 dikali gamma, maka M0 nya mati, maka sisa gamma sama dengan 2. Rumus mencari gamma adalah 1 per
akar 1 kurang V kuadrat per C kuadrat sama dengan 2. 1 per 1 kurang V kuadrat akar C kuadrat, akarnya tadi habis karena sama-sama dipangkatkan 2, maka 2 pangkat 2 yaitu 4. Akar dari 1 kurang V kuadrat per C kuadratnya tadi dikuadratkan, maka habis akarnya menjadi 1 kurang 4 dikurang 4 V kuadrat per C kuadrat, maka V kuadrat per C kuadrat sama dengan 3. V kuadrat per C kuadrat sama dengan 3 per 4. V per C sama dengan 3 akar 2. V sama dengan akar 3, C nya dipindahkan menjadi dikali C per 2. KIK dan V nya adalah N C kuadrat, dan akar 3 dikali C per 2. Sebuah elektron yang sedang bergerak mempunyai energi kinetik 2 kali energi diamnya masa bergerak. Elektron tersebut jika masa diamnya 9 kali 10 pangkat minus 91 kg adalah, diketahui bahwa EK sama dengan 2NL, M0 nya sama dengan 9 kali 10 pangkat 31 kali disitanya M. EK sama dengan E kurang N0, 2NL sama dengan E kurang M0, jadi 3NL sama dengan E. 3M dan 0 dikali C kuadrat sama dengan MC kuadrat. Maka C kuadrat yang diberikan maka bisa 3 kali 9 kali 10 pangkat minus 31 sama dengan M. Hasilnya adalah 3 kali 9 sama dengan 27 kali 10 pangkat minus 31 M.